Cuy, welcome. Cuy, happy weekend. Ya, karena gue ngerekamnya ini hari Sabtu, jadi gue mendoakan supaya weekend kalian menyenangkan. Dan malam minggu ya, malam minggu. Semoga lu makin mesra sama pacar lo. Dan di video kali ini gue pengen banget ngebahas sebuah kejadian yang viral sampai hari ini. Kejadiannya itu baru terjadi kemarin cuy. Tapi sebelum itu, gue mau nanya dulu. Lu udah baca berita ini belum? Jadi, berita kali ini adalah tentang pernikahan beda agama yang dilakukan oleh Mbak Ayu Kartika Dewi. Dia itu, kalau misalkan lo belum tahu, staf khususnya Pak Jokowi. Dengan Mas Gerald Bastian. Ya, dia... Wah, gue nggak tahu sih dia siapa. For your information ya, si Mbak Ayu Kartika Dewi ini selama dia menjabat jadi staf khususnya Pak Presiden itu emang sering banget ngebahas tentang yang namanya toleransi. Jadi kayaknya tindakannya sekarang itu emang ya udah bisa ditebak sih. Mbak Ayu ini sama Mas Gerald baru nikah kemarin hari Jumat tanggal 18 Maret. Dan kenapa viral? Mungkin karena si Mbak Ayu ini ngelakuin akadnya itu akadnya itu 2 kali cuy. Jadi akad nikah di masjid yang pertama, terus yang kedua langsung pemberkatan di gereja. Jadi dilakuin di hari yang sama. Yaitu cuy. Tapi di video kali ini gue nggak pengen banget ngebahas lebih detail tentang kejadian kemarin yang terjadi. Gue bakalan lebih ke gimana komentar-komentar netizen, terutama di Twitter ya. Tadi gue sempet sekilas ngeliat beberapa komentar sih, dan ada beberapa yang menarik perhatian gue cuy. Udah sempet gue buka nih, dan langsung aja kita masuk ya. Yang pertama, komentar dari mbaknya. Kalau ada yang berpikir pernikahan Mbak Ayu Kartika Dewi ini adalah puncak tertinggi toleransi, fix berarti definisi toleransinya salah kaprah dari awal. Dan justru nggak punya toleransi sama sekali. Dilanjut sama dia. Toleransi itu bukan pluralisme yang semua dianggap sama, setara, dan bisa digabung perbedaannya. Bukan justru toleransi itu menghargai, menghormati perbedaan agama dengan membiarkan perbedaan itu tanpa menggabungkannya. Mbak ini kata-katanya berat banget tapi bagus banget sih. Gila. Lanjut, dari komentar tadi si mbaknya itu juga sebenarnya munculin komentar-komentar negatif sama positif cuy. Ada yang ngedukung, ada yang hujat juga. Next. Sumpah bro, nikah beda agama itu nggak enak di anaknya. Semua serba nggak enak di posisi jadi anak. Dan sepengetahuan gue, pernikahan beda agama nggak ada yang langgeng. Gue ngerasain itu. Oh, mas atau mbak ini semangat ya mbak. Emang iya ya, pernikahan beda agama nggak pernah langgeng. Nggak tahu sih gue, belum pernah kenal soalnya sama yang nikah beda agama. Next, ribut aja. Orang mau nikah beda agama ya terserah dia. Betul. Secara kebutuhan negara, nikah itu buat pencatatan sipil aja. Kalau dia berumah tangga, jadi data buat KB, demografi, imunisasi, dan lain-lain. Negara nggak butuh tahu mau lu nikah pakai cara apa, sama kayak negara nggak butuh tahu lu sholat atau enggak. Betul, ada betulnya mas. Tapi dikomentarin lagi nih sama orang di bawahnya. Mungkin di agama masnya nggak diajarin untuk saling menasihati saudara sesama, untuk saling menasihati saudara seagama yang menyalahi aturan agama. Tapi sebagai seorang muslim kita dianjurkan untuk saling menasihati supaya tidak melakukan perbuatan yang nyeleweng dari ajaran agama. Nih, cerdas komentar masnya nih. Tapi seriusnya deh, kenapa ya pas ada artis yang nikah beda agama nggak dipermasalahkan sebegininya? Artis siapa yang dimaksud? Menurutku ya, karena umumnya di Indonesia nikah tapi pakai ikut prosesi salah satu agama. Kalaupun beda agama, salah satunya harus pindah agama dulu secara administrasi. Bukan dua-duanya menjalani prosesi akadnya dengan keyakinan masing-masing. Makanya yang viral ini, Mbak. Hah, gimana?
Salah satunya harus pindah agama dulu secara... Oh iya ya? Emang iya? Gue nggak tahu sih. Jadi kalau menurut si mbak yang komentar ini, kalau yang selama ini terjadi tuh, misalkan lo beda agama nih, terus pas pengen nikah, salah satunya harus pindah agama dulu secara administrasi. Gitu, yang sering terjadi. Tapi kenapa si Mbak Ayu sampai viral ini ya, karena mereka ngelakuin nikah 2 kali, makanya viral gitu. Oh, gue kira emang hal kayak gitu tuh udah sering terjadi cuy. Bebas sih, semua orang mau menilai, gue sih nggak masalah. Yang penting mereka bahagia. Tuh, tahu ini hidup mereka, ya nggak? Prinsip gue sih, lakuin apapun yang membuat kamu bahagia, asal bertanggung jawab. Persetan dengan omongan orang. Tuh, ada betulnya juga. Yang menurut gue betul, gue bilang betul ya cuy. Mbaknya pernah survei atau melakukan riset dengan observasi atau wawancara langsung pihak-pihak yang sudah menikah beda agama maupun keluarganya kah? Apakah kesimpulannya tidak ada toleransi dalam pernikahan mereka? Pertanyaan bagus. Dan langsung dijawab sama si Mbak. Mbak, kalau orang Islam disuruh makan babi karena temannya agama lain lagi perayaan, atau orang Hindu disuruh makan sapi karena orang Islam lagi ngerayain kurban, itu toleransi kah? Toleransi bukan. Terus dikomen lagi sama Mbak yang komentar tadi, emang mbaknya yang nikah beda agama disuruh makan babi? Wah, dari sini sih udah salah sih dia komentar kayak gini cuy. Nikah beda agama sama dengan melakukan hal yang dilanggarkan oleh Tuhan. Makan babi sama dengan di atas, makan sapi sama dengan di atas. Jawab dulu pertanyaan Aing atau yang tadi Aing tanya, toleransi apa enggak atau atuh Mbak. Mungkin nggak dijawab karena kosakatanya sangat berbelit. Kayaknya dia juga langsung di akun Twitter deh. Tapi cuy ini, gue mau ngasih saran buat lo yang pengen komentar-komentar dengan bahasa yang berbelit dan pinter di sosial media. Sebelum lo enter dan sebelum lo reply komentar lo itu, lo baca dulu berkali-kali cuy. Karena ya pasti ada aja orang yang kayak bakal ngebalikin komentar lo cuy. Jadi ya atau mungkin sebisa mungkin lo harus bisa ngasih antisipasi kalau misalkan kejadian kayak gini. Ya jadinya kan si Mbak ini jadi malu sendiri jadinya. Tapi nggak apa-apa cuy, semua orang itu bebas beropini. Next, gampang amat menggadaikan akidah demi cinta sesama manusia, malah dibilang toleransi. Wah, kita ada di puncak komedi. Wah, tapi lucu banget sih gambarnya sih. Terus sekarang Anda maunya gimana terhadap pernikahan tersebut? Bahwa mereka berarti bukan bagian dari agama Anda? Fine. Gimana? Bahwa mereka berarti bukan bagian dari agama Anda? Fine. Be it. Lalu, mau dipaksa membatalkan? Siapa yang sudah dibatalin? Jangan mengglorifikasi dan normalisasi aja. That's not right. Never will be right. Betul. Gak ada yang menormalisasikan. Lu aja yang gak ada kerjaan ngurusin doa dan pahala orang. Nikah itu urusan dengan Sang Pencipta, bukan urusan sama netizen. Udah tahu urusan sama Tuhan, dikasih tahu ngeyel kayak lu. Makan tuh open minded. Wah. Tapi ya perkataan si emasnya ini yang bilang kalau misalkan ngurusin dosa dan pahala orang itu udah terjawab cuy sama pernyataan si Mbak yang di atas tadi yang bilang kalau misalkan sebagai sesama muslim kita dianjurkan buat saling menasehati supaya tidak melakukan perbuatan yang nyeleweng dari ajaran agama. Nah, kalau tadi itu kan komentar yang tidak mendukung nih, dan sekarang gue pengen bacain satu komentar yang mendukung. Pernikahan beda agama Ayu Kartika Dewi dan Gerald Bastian pagi ini membuat hati saya penuh. Ayu bukan hanya memperjuangkan toleransi di mulut sebagai staf sus, tapi sesungguh-sungguhnya menjalankan dalam berkeluarga. Agama dan pernikahan memang seharusnya tentang cinta kasih.
ada benernya. Dan langsung dijawab sama masnya nih cuy. Jadi ingat pernah dengar ceramah kalau misalkan nikah beda agama itu bukan bentuk toleransi, tapi membuktikan minimnya ilmu agama, lalu betapa tipisnya iman dan kuatnya dorongan hawa nafsu. Ketahuilah, Islam tegas memandang masalah ini. Dasar hukumnya tercantum di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 221. Buat lo yang belum tahu atau lupa isi dari surat itu apa, gue bacain sedikit ya cuy. Terjemahannya, dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman jauh lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang, dalam kurung laki-laki musyrik, dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Yes, kurang lebih gitu cuy. Next, komentar. Sekarang toleransi suka melebihi batas. Padahal toleransi itu saling menghargai, mengomentari, bukan mencampurkan adukan dua agama. Tapi gue juga beda agama aja sama cowok gue. Tapi cuy, emang banyak sih teman-teman gue juga banyak yang kayak si Mbak ini. Jadi mereka kalau misalkan pacaran itu menurut mereka lebih seru sama yang beda agama. Nggak tahu alasannya apa. Katanya lebih ada tantangannya gitu. Tapi gue nggak ngerti sih. Next, kalau kata guruku dulu, zaman pesantren tuh boleh nikah beda agama asal sama ahli kitabnya orang nonis. Hah? Gimana? Kalau kata guruku dulu, zaman di pesantren tuh boleh nikah beda agama asal sama ahli kitabnya orang nonis. Oh, kurang koma aja sih, jadi susah bacanya. Emang ya? Emang kalau misalkan kita nikah beda agama boleh, tapi yang kita nikahin tuh ahli kitabnya gitu loh. Maksud si Mbak ini kayaknya gitu deh. Nikah beda agama memang sah secara hukum, tapi tidak secara agama, maka tetap dianggap zina kalau berhubungan. Komentar di bawahnya, secara hukum gak sah. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Gue baru tahu, sumpah gue baru tahu cuy. Tapi anehnya penghulu atau pendetanya mau aja nikahin. Iya ya? Kok iya ya? Bener juga ya? Kalau secara hukum gak sah, tapi kenapa negara mengizinkan dan ada tata caranya juga? Serius nanya. Tapi bener cuy, ternyata emang gak boleh cuy. Bentar, gue pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Gue penasaran juga cuy. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Bener cuy. Tapi kenapa ini ya? Kenapa diperbolehkan ya? Oh bener sih komentar si Mbak yang di awal tadi. Kalau misalkan selama ini yang terjadi tuh antara si cowok atau cewek harus pindah dulu secara administrasi baru bisa nikah. Tapi makanya itu boleh. Tapi kenapa sekarang boleh? Gue nggak tahu ya cuy. Apakah itu privilege yang dia dapat karena dia staff sus, atau emang hukumnya udah berubah? Tapi gue skip aja karena gue juga nggak terlalu memperdulikannya. Dan itu aja sih cuy untuk kejadian viral kali ini. Secara pribadi gue pengen bilang ke Mbak Ayu Kartika Dewi dan Mas siapa namanya tadi? Mas Gerald Bastian, sebagai seorang muslim, gue ingin mendoakan untuk Mbak Ayu supaya bisa mendapatkan hidayah dan segera mendapatkan jawaban atas perlakuannya ini. Dan sebagai sesama manusia, gue mau ngucapin selamat untuk pertingkahannya dan semoga keluarga kalian itu terus langgeng ya. Tapi jujur cuy, kalau misalkan gue pribadi sih,
gue nggak terlalu mikirin kalau misalkan si Mbak Ayu ini nikah beda agama ya. Gue juga nggak peduli sih sebenarnya. Dan gue yakin sih si Mbak Ayu ini udah tahu konsekuensinya kalau misalkan dia menikah beda agama ini, apa yang bakal terjadi. Toh dia juga seorang tokoh toleransi ya. Dan itu aja cuy untuk video kali ini. Semoga lo enjoy ya nontonnya. Dan gue mau ngucapin thank you banget buat lo yang udah ngeluangin waktu buat nonton video gue. Gue apresiasi banget cuy, serius. Dan thank you banget buat yang udah subscribe, like, share, komen, terus kasih tahu teman-teman lo, terus apapun, dislike, semuanya gue ucapin thank you cuy, serius. Dan sampai ketemu di video selanjutnya ya.